Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, ada kabar baik buat kalian semua yang pengen dapat saham gratis. Bisa banget kok kita dapetin saham gratis. Nah, kalau biasanya kita mau pengen saham itu kita harus bayar. Kalau ini teman-teman dapat gratis. Nah, caranya gimana? Teman-teman buka aja akun sekuritas CPKB Valburi, teman-teman ya. Caranya tinggal klik aja guys, link yang ada di deskripsi, ada regol tuh. Diklik aja ya teman-teman, akan langsung masuk ke bagian pendaftaran tentunya. Dan kalian syaratnya itu pilih yang KB Bank RDN-nya teman-teman. Nah, KB Bank dengan link yang ada di deskripsi tentunya terus didaftarin. Nah, setelah jadi, teman-teman top up 100.000 aja. Nah, setelah kalian top up itu akan langsung keisi 10 lot gratis ya saham BPKB guys ya. Lumayan, nilainya itu sekitar 50.000 ya 10 lot tersebut. Jadi teman-teman langsung dapat bonus 50.000. Langsung buru-buru guys sebelum promonya habis. Oke teman-teman ya, kita akan bahas hari pertama IPO saham Rans. Wah, gimana nih Rans ya, hari ini seremoni ya tadi ya. Nagita Slavina tadi yang pidato. Wah, bukan Raffi Ahmad. Kalau Raffi Ahmad malah ngelawak ya. Memang kalau di keluarganya Raffi Ahmad tuh Nagita Slavina tuh yang pinter guys. Ya, yang pintar teman-teman. Jadi ya bisa dibilang ya mungkin dia yang mengendalikan kayak gitu ya. Nah, kita lihat Rans guys ya. Entertainment. Nah, kita lihat di sini untuk Rans sudah mahal sekali tentunya. PBV udah 8 kali, tapi kita lihat untuk gorengannya apakah masih bisa digoreng. Nah, kalau kita lihat di sini untuk si Rans itu bidnya itu masih 21 juta. Nah, kalau si apa namanya PRDL tuh udah 7 juta ya. Udah 7 juta padahal harganya sama. PRDL berapa sih tadi harganya? 218. Rans sama kan? Ya hampir sama lah ya, walaupun lebih rendah PRDL dikit. Jadi ya harusnya ya Rans itu akan lebih tinggi daripada PRDL nantinya. Kalau PRDL targetnya mungkin ke 500 ya, kalau Rans bisa lebih dari itulah seharusnya kayak gitu teman-teman ya. Seharusnya PRDL berarti bisa nggak ya 500 ya? Ya 400, 500 lah bisa lah harusnya lah untuk PRDL lah. Jatahnya juga kecil sekali kayak gitu ya. Untuk Rans harusnya lebih dari itu. Harusnya lebih dari 500 lah untuk Rans. Kalau 500 berarti Rans ini 228 ditambah 25%. Oke, ditambah 25% Selasa. Ditambah 25% Rabu. Ditambah 25% Kamis. Ya, sampai hari Kamis harusnya analog terus. Sampai 500 lebih lah untuk si Rans ini teman-teman. Oke ya, kita akan pantau terus teman-teman untuk Rans ini karena memang Rans ini jatahnya yang paling oke kalau di kita ya. Lumayan banyak jatahnya kalau saya pribadi di Rans karena memang saya itu pesennya Rans saya paling banyak. Karena Rans ini urutan pertama ya teman-teman dari list IPO. Teman-teman bisa lihat list IPO yang urutan pertama sampai urutan nomor 6 kemarin kita udah buat. Rans ini nomor urutan pertama. Jadi saya memang pesen Rans ini paling banyak teman-temannya dari IPO-IPO yang lain. Jatahnya juga paling banyak. Dan saya berharap saya dapat cuan maksimal di IPO ini, teman-teman kayak gitu. Oke, kita lihat di sini untuk Rans ya. Kita lihat ada di pasar nego nih, guys. Ada FZ, teman-teman. Nah, ini FZ nih tukeran barangnya di 170, guys. Di bawah is no problem, teman-teman. Ada AO nih tuker-tuker barang di sini, teman-teman. Nah, IF di 400. Nah, mereka tuker barang di deket-deket harga sekarang ya ternyata ya. Pasar negonya. Nah, kita lihat regulernya lah, guys. Oke, Rans 2 miliar file-nya hampir ya. Di sini yang ambil tuh MG dapat teman-teman dan RB ya di si AO. Ini W-nya LG teman-teman. Dan kita lihat di sini RG jual. Bang, LG kok jualan, Bang? Bukan nih, guys. Ini bukan underwater. Masa underwater jualnya cuma segini, masa kalah sama XLSC gitu ya. Enggak, ini kemungkinan ya LG kayak ya kita kan bikin sekuritas LG bisa. Kita bikin sekuritas LG terus kita bikin kita beli IPO lewat sekuritas LG bisa aja, teman-teman kayak gitu. Saya kini bukan UE-nya nih, masih aman sih sebenarnya teman-teman. Kalau kita lihat di sini XLXC yang jualan biasa yang dapat 4 lot kan. Retail dapat 4 lot ya guys ya, 4 lot 5 lot. Mungkin para retail ini pada takut karena Jelly tumbang ya. JECEK juga tumbang ya, tumbangnya cepet-cepet nih. Mungkin para retail juga udah ketakutan kayak gitu. Wah, daripada nanti kayak tumbang kayak JEC dan Bats atau MI kayak gitu, mending tak jual dulu lah kayak gitu. Mungkin seperti itu guys. Dan sebenarnya ya nggak masalah kayak gitu, bebas-bebas saja kayak gitu. Tapi teman-teman harus pahami di sini. Waktu si Jelly itu tumbang, teman-teman, itu bidnya itu 700.000. Nah, terus tiba-tiba waktu saya ingat banget waktu awal buka itu 700.000 di pas jam 58 ya.
jam 9.58, terus waktu di jam 9 tuh langsung turun dari jadi 300.000. Nah, itu kan 300.000 guys, tipis. Nah, kalau ini masih 21 juta guys, 21 juta jangan dibandingin sama 300.000. Jadi ya teman-teman harus mikir juga nih sebagai para retail kayak gitu ya. Jangan jangan disamain kayak JEC atau si Emmy dan sebagainya. Mereka tuh tipis arahnya guys. Ini kan masih 21 juta teman-teman. Banyak sekali, ini nggak bakal kebongkar ya. Masih 7 juta tuh masih aman, kalau udah misalnya udah deketin sejuta ke bawah, nah itu baru tuh mikir ya. Kalau bidnya itu udah bid arahnya udah sejuta ke bawah itu baru dipikir, "Oh ini kok cepet banget turunnya," kayak gitu. Nah itu baru mikir, beli, jual jual. Nah kalau masih 21 juta kok dijual gitu loh. Jangan ya. Nanti kalau misalnya nih para retail tuh ngejual teman-teman, nanti akan dapetin nih, yang dapet tuh para-para itu guys, yang orang punya modal-modal gede. Nah, orang-orang yang modal gede pakai MG, CP, dan sebagainya kayak gitu, YB dan sebagainya, itu akan dapat barang, teman-teman. Nah, orang-orang yang kayak gini nih yang ngeguyur nantinya, guys. Nah, ini kan kalian nih yang dapat IPO 4 lot tuh dijual ke MG gitu ya. Nah, saat dia naik MG tuh ngeguyur di atas nanti, guys. Tadinya masih arah lagi jadi dia nggak arah. Jadi yang sebenarnya yang bikin IPO yang tadinya arah berjilid-jilid itu berhenti ya para retail yang jualan, kayak gitu teman-teman. Karena dia jual ditampung, spekulan, spekulan untung 30%, 40% dia ngejual juga ya, otomatis ambruk kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya nih retail-retail kompak nih jangan jual dulu di bawah gitu, naiknya akan lebih tinggi seharusnya. Kayak gitu teman-teman ya untuk IPO yang seperti ini. Tapi ya agak susah ya kan, masa iya kita bisa mengkoordinasi orang seluruh Indonesia, kan susah juga kayak gitu. Tapi kalau seperti ini sih kemungkinan sih bisalah ke 500 ya. Coba kita lihat, kita analisa ya di sini. Kalau misalnya bidnya 21.000 ya 21 juta, kalau sampai ke 500 kan harus arah sampai hari Kamis, ya kan? Ini arah gitu ya. Nah, berarti di tanggal 13 itu bidnya itu sisa mungkin 15 juta. Nah, di sini sisa sekitaran 11 juta. Nah, ini masih sisa sekitar 7 juta. Nah, di hari Jumat itu masih sisa sekitar 4 sampai 5 juta lot antrian. Jadi di hari Jumat itu masih sisa 4 sampai 5 juta antrian, teman-teman. Jadi bisa banget lah ke 500 untuk si Rans ini. Kayak gitu, teman-teman. Jadi istilahnya jangan diburu-buru jual lah kayak gitu, teman-teman ya, untuk di saham Ras ini sampai ya minimal hari Jumat atau Kamis lah kayak gitu, teman-teman, tanggal 16 atau tanggal 17. Saat dia bidnya udah mungkin udah tinggal 2 juta, 3 juta, nah itu baru mikir. Kayak gitu ya. Apalagi di bawah sejuta tuh baru mikir. Tapi kalau masih istilahnya masih belasan juta, masih di atas 5 juta tuh masih aman, teman-teman, kayak gitu ya. Oke, thanks teman-teman udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.